Soal cawapres, kalau Nasdem dia udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba nggak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Nah, politik apa yang mau kita kerjakan? Mau mendapatkan zanken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni, itu syarat utama yang nggak bisa ditawar. Pertama, masalah elektabilitas. Ahmad Heriawan itu elektabilitasnya bukan hanya di survei, tapi terbukti dan teruji memenangkan pilihan gubernur 2 kali di provinsi terbesar di Indonesia. Jawa Barat itu adalah jumlah penduduknya terbesar dan penyumbang pemilih terbesar di Pilpres. Dan Ahmad Heriawan terbukti menang 2 kali. Itu yang pertama. Kemarin Pak Yusuf Kala mengatakan ya, populer tidak penting. Kalau saya mengatakan populer, elektabilitas itu tetap penting. Ya. Nah, berarti tapi kapasitas populer nggak? Bentar dulu, saya belum selesai. Populer tetap penting, tapi kapasitas itu jauh lebih penting. Itu menurut Majelis Syuro, Ahmad Heriawan itu memenuhi kriteria itu tadi. Dia mempunyai kapasitas menang karena dia sudah pernah teruji menang 2 kali di Pilgub. Yang kedua, dia punya kapasitas memimpin. Dia memimpin masyarakat yang kompleks di Jawa Barat yang begitu besar, ya, provinsi terbesar, ya begitu banyak tantangannya, dan dia mendapatkan prestasi yang banyak, bahkan sekitar 280 penghargaan yang dia dapatkan. Artinya secara kontestasi dia teruji ya di lapangan, secara kapasitas memimpin dia juga punya 10 tahun memimpin itu dengan sukses. Artinya kami memandang di PKS ini ada kita punya kader bagus nih, mau nggak dibahas? Mau nggak nih kita tawarkan ke Demokrat, kita tawarkan ke Nasdem, kita tawarkan tapi ke nggak harga mati Anies. Ya kita akan diskusikan. Ini kan amanah, namanya amanah, kan harus disampaikan, diperjuangkan. Mas AHY, kemudian kalau dalam diskusi, Mas Aher. kalau dalam diskusi cool partnership itu nggak ada harga mati. Atau mungkin cuma duduk saja dorong Pak Aher. Anies Aher ternyata hanya umpan oleh Nasdem. Halo sahabat Bagi Media, pencalonan Presiden mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Partai Nasdem pada tanggal 1 Oktober silam berhasil menyita perhatian publik. Nasdem secara resmi menjadi salah satu partai politik pertama yang sudah menentukan calon presiden yang akan mereka usung untuk pemilihan presiden 2024. Dan Anies pun menjadi salah satu capres yang sudah berkomitmen full akan bertarung di ajang demokrasi terbesar Indonesia tersebut. 1 bulan telah berlalu, dan kini perbincangan tentang pencapresan Anies telah berkembang menjadi upaya mencari pasangan yang paling cocok untuk jadi teman bertarungnya pada 2024 nanti. Salah satu nama yang muncul kemudian adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan alias Aher. Gagasan ini menguat setelah Anies mengikuti sebuah acara forum diskusi yang digelar Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 30 Oktober lalu. Dalam acara tersebut, Anies bahkan menggoda Aher dengan mengatakan Gubernur Jabar yang pernah menjabat 2 periode tersebut tidak hanya cocok menjadi seorang pendamping istri, melainkan juga jadi pendamping capres. Tidak lama setelah itu, obrolan tentang pasangan Anies Aher mencuat di media sosial dan juga di jalanan. Bahkan, baliho yang mempromosikan pasangan para mantan gubernur itu tidak hanya muncul di Jakarta, tapi juga di Solo, Jawa Tengah. Sahabat Bagi Media, meski demikian, banyak yang justru mengkritisi wacana pasangan Pilpres tersebut. Pengamat politik, Ujang Komarudin misalnya, mengatakan bahwa dengan menjadikan Aher sebagai cawapresnya, Anies kemungkinan tidak akan dapat keuntungan karena Aher adalah sosok yang sama sekali tidak terpantau survei-survei elektabilitas Pilpres 2024. Selain itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, LSI, Jayadi Hanan menganalisis, Aher hanya sanggup berikan suara di kawasan Jabar saja karena ia tidak populer di wilayah-wilayah lain Indonesia. Dan kalau melihat realitasnya, kepopuleran Aher di Jabar saat ini mungkin juga kalah dari Gubernur Jabar sekarang, yaitu Ridwan Kamil. Kemudian, ada yang melihat juga Aher akan mampu meraup suara pemilih Muslim. Kalaupun itu benar, maka Anies juga sepertinya tidak terlalu diuntungkan karena Anies sendiri sudah jadi tokoh yang bisa menjadi representasi sejumlah kelompok Muslim di Indonesia. Karena pertimbangan-pertimbangan tadi, cukup bisa diinterpretasikan bahwa Aher mungkin sebenarnya bukanlah cawapres yang begitu menggiurkan bagi Anies. Akan tetapi, kenapa Aher tetap diajukan sebagai cawapres Anies oleh PKS? Bagaimana kira-kira motif politik di baliknya? Apakah hanya permainan narasi belaka?
Sahabat bagi media, ketika melihat seorang tokoh politik bergabung dalam suatu parpol, kita sering terjebak melihatnya sebagai kebutuhan dari tokoh tersebut untuk ikut berkontestasi dalam demokrasi. Namun, kalau tokoh yang masuk dalam parpol adalah seseorang dengan kaliber seperti Anies, maka keuntungan yang didapatkan tentunya tidak hanya bagi Anies, melainkan juga bagi parpol-parpol yang terlibat dengannya. Terkait AHER dan PKS, seperti kita ketahui, PKS adalah salah satu parpol yang terlibat dalam wacana koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Dan sudah sewajarnya partai yang berasal dari gerakan aktivis dakwah Islam ini pun berharap mendapatkan apa yang disebut sebagai koat ta'il efek atau efek ekor jas. Yakni ketika sosok kandidat populer mampu mendongkrak perolehan suara parpol di parlemen. Nah, salah satunya bisa saja dengan menjadikan seseorang dengan latar belakang PKS seperti AHER sebagai cawapres Anies. Dengan harapan itu bisa membantu perolehan suara mereka dalam pemilihan legislatif 2024 nanti. Akan tetapi, dugaan ini masih menyisakan misteri. Kenapa koalisi ini perlu melakukan hal tersebut dengan AHER yang notabene adalah orang yang kurang menggiurkan bagi Anies? Sahabat bagi media, mari kawal terus politik kita sampai ke gerbang istana. Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka.